Tapi pasti adalah seseorang, apa sih yang paling menyiksa buat Rocky Gerung, atau yang paling paling membuat tidak bahagia gitu, apa begitu? Saya tidak bahagia kalau tidak dikunjungi Rahma Sari. Kalau saya bangun malam kalau gelisah, saya kalau lagi ada masalah atau bangun malam sepi, nggak ada suara, ya saya sholat apa itu bisa Bagus tenang, sekali. begitu ya. Nah, saya ingin tahu kalau Kak Rocky kalau lagi gelisah ada masalah nih, misalnya rumah mau digusur gitu ya, atau apalah. Saya kalau waktu rumah saya mau digusur, saya tidurnya paling pulas. Tentu secara ilmu pengetahuan bisa diukur kan. Bahagia kalau misalnya kadar oksitosin tinggi, kadar dopamin, amfetamin segala macam. Tapi itu ukuran kimia kan. Yang juga bisa dipakai untuk mengukur nilai kebahagiaan. Tapi yang lebih penting adalah rasa hatinya kan, suasananya. Nah, itu bagaimana barometer ngukur rasa hati seseorang begitu? Ya kamu 2 hari di sini kamu pasti tahu tuh apa itu bahagia. Jelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa TV. Apa kabar Sobat Jiwa semua ya? Semoga sehat ya. Di pertemuan kali ini kembali ya, Jabat Jiwa membahas tentang hal-hal tentunya yang berhubungan dengan jiwa. Kali ini kita membahas apa itu bahagia begitu ya. Dan untuk membahas ini kita sudah bersama dengan Bapak filsuf kita, Rocky Gerung. Assalamualaikum Kak Rocky. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sentul. Sentul artinya senang betul. Situ pusat kebahagiaan. Ya alhamdulillah kita bisa berkunjung lagi nih di rumah Kak Rocky saat ini di Sentul Kak ya. Rahma. Setelah sempat merasa kirain sudah nggak bisa lagi mau digusur, ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berkunjung. Mudah-mudahan terus masih bisa berkunjung ke sini ya. Iya, tubuh bisa digusur, jiwa nggak mungkin. Waduh. Nah, soal bahagia ini ya, kita ingin tahu kenapa mendatangkan Kak Rocky untuk menjadi narasumber. Karena pertama bidangnya filsuf, ya kan. Bahagia tentunya ada hubungannya dengan masalah filsuf juga kan. Satu. Kedua, saya juga penasaran karena beberapa kali berkunjung ke rumah Kak Rocky, kok kelihatannya itu sederhana sekali, udah gitu sendiri gitu. Sebenarnya, tapi kelihatan bahagia begitu. Nah, ini mah kita tanya langsung. Emangnya bahagia kayak gini minimalis sendiri begitu Kak Rocky? Ya, itu bahagia yang minimalis saja kan. Tapi nilai kebahagiaan kan bisa dimaksimalkan kalau misalnya ada kebisingan di luar, kita bikin yang sunyi itu batin kita kan. Lalu di situ ada kebahagiaan. Jadi kalau bahagia dengan banyak orang, itu namanya kampanye tuh. Ya, tapi kan kita tanya dulu, apa arti bahagia itu sih begitu kan? Bahagia itu kualitas yang dihidupkan di dalam pikiran dalam upaya untuk merumuskan hal yang lain. Jadi bahagia itu standar untuk menguji orang itu bermutu apa enggak, orang itu mampu untuk memproyeksikan hidupnya apa enggak. Karena dianggap seluruh agregat dari hidup manusia diukur berdasarkan kebahagiaan. Nah, itu yang menyebabkan misalnya dunia sekarang pindah ukurannya dari indeks pertumbuhan ekonomi ke indeks kebahagiaan manusia kan. Oh ada ya? Ada indeksnya itu kebahagiaan? Ya, indeks kebahagiaan sekarang yang diukur. Human Development Index itu dianggap sekedar mengukur kebutuhan fisik, kebutuhan komunitas. Tapi kalau kebahagiaan itu ukuran lain yang menunjukkan bahwa manusia sekarang tidak lagi membutuhkan yang disebut growth segala macam itu. Itu juga akibatnya sekarang orang di dalam ilmu ekonomi misalnya, orang pergi pada konsep degrowth, bukan lagi growth, bukan lagi pertumbuhan. Karena masuk yang disebut indeks kebahagiaan. Dulu indeks pertumbuhan dibatalkan oleh indeks keadilan, tapi ternyata nggak cukup kalau sekedar adil. Karena bagian yang paling sublim dari manusia itu yaitu rasa bahagia tidak bisa disejajarkan dengan keputusan hukum yang adil. Ya itu intinya. Sehingga kalau sekarang negara yang paling bahagia itu Bhutan. Indeks kebahagiaannya itu sempurna itu. Padahal itu negara kecil yang ya mungkin 500.000 orang di situ penduduknya. Tapi karena dia kecil dia bahagia tuh. Jadi nggak ada hubungan antara tadi kesendirian dengan kebahagiaan. Oh, itu menjawab ya. Jadi jomblo pun bisa bahagia. Coba jomblo bahagia. Bukan bisa bahagia. Semua kebahagiaan itu sebetulnya hak sempurna jomblo. Yang lain ngikut. Tapi ini menarik indeks. Ngikut nyari jomblo itu. Oh, nyari pilihan. Jomblo adalah pilihan. Okay. Sebenarnya bahagia juga pilihan. Yos. Gitu. Tapi Lanjut.
tapi dikatakan tadi indeks kebahagiaan. Kalau menurut Kak Rocky, itu gimana sih cara ngukur kebahagiaan? Bhutan katanya negara paling bahagia. Itu dari mana ngukurnya? Indonesia juga banyak kok orang yang bahagia, soalnya ngukurnya gimana? Iya, nggak ada orang bahagia kalau lagi dipimpin oleh orang dungu kan itu Ya. soalnya. Jadi sebetulnya orang bahagia kalau dia punya harapan itu. Indonesia nggak ada harapan, semua orang menganggap bahwa no hope itu. Jadi kalau kita sebut bahwa ada the not yet, dalam filosofi disebut the ontology of the not yet, yang belum itu. Yang belum itu artinya dia akan diisi oleh napas yang lega, terus senyum yang nggak dibuat-buat itu. Baliho yang cuman 2 cm gitu. Kalau balihonya 5 meter itu nggak bahagia orangnya tuh karena mau pamer. Kan sebetulnya begituan tuh. Tentu secara ilmu pengetahuan bisa diukur kan. Bahagia kalau misalnya kadar oksitosin tinggi, kadar dopamin, amfetamin segala macam. Tapi itu ukuran kimia kan. Yang juga bisa dipakai untuk mengukur nilai kebahagiaan. Tapi yang lebih penting adalah rasa hatinya kan, suasananya. Nah itu bagaimana barometer ngukur rasa hati seseorang begitu? Ya kamu 2 hari di sini kamu pasti tahu tuh apa itu bahagia. Celah. Berat ini. Tapi kembali lagi bertanya. Iya, Kak Rama. Tuh kan langsung blank ini kan mau nanya apa nih kan gara-garanya. Oke. Udah mulai orang dikatakan bahagia, tapi saya mau tanya nih, jujur nih jawab nih Kak Rocky. Yes. Yang bener nih ya. Ini kita kan Pasti. ini sesi curhat ini sebenarnya. Iya, kapan saya nggak curhat? Bener nih Kak Rocky bahagia. Lihat aja senyum gue tuh. Jadi nggak mungkin saya ngaku bahagia kan, karena orang menganggap itu di luar definisi bahagia tuh, sendiri terus entah ngapain di sini itu. Tadi gue baru ini motong-motong kembang itu kan. Dan orang anggap tuh kan suruh orang aja olahin itu. Kita motong kembang itu dalam upaya menumbuhkan kembang. Ada kabinet presiden tuh memotong hutan dalam rangka menyengsarakan makhluk tuh. Jadi beda konsepnya tuh. Kita bikin supaya konsep kita tentang bahagia itu nggak usah sama dengan orang lain kan. Jadi kalau ditanya bahagia standarnya apa? Ya nggak ada standarnya sebetulnya. Ada orang yang menderita tapi dia bahagia. Jadi sesuatu yang betul-betul unik. Kebahagiaan itu sesuatu yang intrinsik pada pengalaman hidup orang. Ya kalau dilihat di KBBI sebenarnya definisi bahagia sederhana. Tadi saya sempat cek. Apa? Bahagia itu adalah merasa senang, merasa puas, merasa puas dengan yang ada, begitu. Itu tenang. Itu menurut. Ya itu nggak cukup sebetulnya tuh, karena kan itu definisi di dalam bahasa, bukan definisi dalam psikologi itu. Psikologi lain lagi. Orang gila itu dia bisa merasa sangat bahagia. Tapi karena sistem berpikir kita dikuasai oleh alam pikiran modernity, maka dianggap orang gila itu adalah orang yang unreason. Sementara modernitas mesti reason, mesti rasional gitu. Padahal sebetulnya modernitas sekarang yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Jadi kontradiksi itu panjang dalam peradaban. Nah ini karena kenapa saya membahas masalah kebahagiaan, karena menurut saya kebahagiaan itu masih misteri juga ya. Kalau di Islam sih sudah ada kuncinya ya, kalau mau bahagia itu bersyukur. Selama bersyukur, ada Kak Syagan dan Nenggolan. Nah, ini orang paling bahagia nih. Nah ini orang paling bahagia, silakan kita lagi tapping. Lu bayangin dia bawain gue coklat, apa nggak bahagia gue ya? Waduh, ada Jumhur Hidayah juga. Padahal yang ngasih nih laki juga nih kalau. Valentine. Dari sana terus bawa coklat. Iya, dia baru pulang dari tempat. Bajunya. Ah, itu Waduh. Presidential threshold 0% itu sumber kebahagiaan politik kita tuh. Gitu, Rahmat. Di shoot ya. Lanjut. Ya ini ada tamu di rumah Kak Rocky ini biasa ya, jadi kayak dukun gitu, selalu ada yang datang pasien gitu, datang nanti bawa gula, bawa beras, bawa kopi, tadi bawa coklat tadi ya. Nah, jadi ada, kalau saya tadi bawa sesajen. Enggak lah, bercanda. Jadi kita lanjutkan tadi sampai di mana? Oh ya, masalah bahagia ini misteri menurut saya ya. Kalau di Islam kan kita bersyukur, selama bersyukur merasa cukup atas pemberian Tuhan, kita bahagia begitu ya. Tetapi yang menjadi misteri, banyak tuh orang-orang yang kadang-kadang kita lihat sukses, misalnya Robin Williams ya, kelihatannya artis terkenal bunuh diri. Yes. Dari zaman dulu banyak artis-artis yang sebenarnya achievementnya tinggi, Van Gogh malam-malam potong telinganya, terus Bunuh diri juga. Bunuh diri juga. Ini kenapa tidak bahagia begitu? Apa sih penyebabnya seperti itu begitu? Belum tentu, karena kita nggak bisa pakai ukuran kita. Misalnya, kenapa Marilyn Monroe bunuh diri itu? Patah hati sama John Kennedy. Oke, itu versi infotainmentnya begitu kan. Tapi kalau kita usut secara filosofi,
Setiap orang ingin punya satu kesempatan untuk memutuskan dia siapa itu. Tidak di drive oleh partai politik, tidak di drive oleh operator TV, oleh angkor segala macam itu. Tapi dia sendiri secara eksistensial memutuskan aku adalah ini tuh. Nah, bayangkan misalnya orang yang punya segala hal tapi nggak pernah memutuskan dia itu siapa itu. Diatur oleh oligarki, dia sekedar dijadikan petugas segala macam. Kan dia nggak punya hal yang otentik kan. Marilyn Monroe bertahun-tahun diatur oleh sutradara, diatur oleh sound engineer, diatur oleh lighting man segala macam, dan diatur oleh crowdnya, diatur oleh fansnya, harus berbaju begini, kalau enggak kurang macam-macam gitu. Tapi satu waktu mungkin dia berpikir saya harus ambil tindakan. Nah, bunuh diri itu satu kesempatan primer pada dia untuk menentukan saya bisa ambil keputusan loh, saya bunuh diri itu. Nah, buat kita mungkin ajaib, tapi buat dia itu yang paling bahagia. Jadi bisa itu momen paling bahagia bagi dia tuh. Nah, itu sebetulnya supaya kita fair, kita nggak judge orang karena sesuatu. Ya, ini menarik sekali karena tidak ada yang ngatur. Kalau gitu Kak Rocky ini memang benar paling bahagia ya, benar-benar tidak ada yang ngatur dong. Itu kalau diukur skalanya itu, kalau skalanya sampai 100 saya 102 tuh. Apalagi nggak ada istri yang ngatur ya. Iya kan, masa kamu anggap istri pengatur itu? Soalnya biasanya begitu, jadi benar-benar manusia merdeka lah loh. Saya tidur dong manusia merdeka ya. Apa namanya? Jadi benar-benar ya salah satu kebebasan itu juga kunci dari ini kebahagiaan dasarnya. Kebahagiaan. Nah, terus saya mau nanya lagi. Tunggu, ini berapa jam kita ngomong? Udahlah, pokoknya kita ngomong ngalor ngidul. Jangan sampai setelah pembicaraan ini masing-masing kita tidak bahagia, bahaya. Iya. Itu saya lagi sholat gitu. Lagi sholat. Jadi terlalu. Iya. Kita ngomong semoga nggak terganggu. Jadi kalau menurut Kak Rocky, apa yang membuat Kak Rocky aja deh? Apa yang membuat Kak Rocky bahagia? Ya saya bisa hidup sesuka-suka saya. Itu bahagia. Gak diatur siapapun. Kan itu intinya kan. Kan dalil kebahagiaan kan saya menjadi otentik. Kak Rama menjadi otentik. Hanya karena satu prinsip, bahwa saya tidak ingin diatur gitu. Kan gak mungkin orang bahagia karena diatur kan, itu ajaib tuh. Gimana mungkin dia bisa jadi otentik kalau di atasnya ada yang atur, atau di samping kirinya ada yang tekan, atau di belakangnya ada yang arahin kan. Tapi itu kayaknya impossible lah kita hidup tanpa ada yang atur. Pastilah selalu ada aturan. Kita keluar aja di jalan sudah ada aturan. Lampu ini bukan atur di semua, ada yang atur kita. Kalau aturan itu yang mengendalikan kita, kita tidak punya peluang untuk menyatakan hidup yang mandiri kan. Jadi sebetulnya bukan aturannya, tapi kenapa kita mesti patuh pada aturan itu. Kalau aturan itu membahagiakan, ya ikuti aja. Tapi yang saya maksud tadi, begitu banyak orang yang menunggu diatur, dan itu artinya dia membiarkan dirinya itu dijadikan barang aja kan. Jadi terpaksa melakukan sesuatu yang kita tidak ingin karena diatur orang begitu. Iya, itu dasarnya begitu kan. Sama seperti orang bilang, kenapa Anda nggak netral dalam politik misalnya, atau dalam memilih pasangan, atau dalam apapun. Kan konsep netral itu artinya dia tidak diatur. Kalau netral artinya ini boleh, ini jangan supaya seimbang, itu justru dungu namanya kan. Jadi netral artinya biarkan saya memilih sendiri kan. Kalau saya memilih A, kok nggak netral? Oh enggak, itu pilihan saya. Justru karena saya netral, maka saya bebas memilih. Itu poinnya. Nah, itu menjadi bahagia. Jadi yang membuat bahagia adalah tidak ada yang mengatur, begitu, bisa melakukan sesuai keinginan sendiri kalau menurut Kak Rocky. Nah, sekarang saya tanya, apa yang membuat tidak bahagia? Jangan-jangan Jokowi ya? Enggak, Jokowi bahkan nggak punya konsep tentang itu. Dan apa yang membuat Kak Rocky nggak bahagia maksudnya? Oh, kalau Pak Jokowi kan dia bahagia kalau di tangan kanannya ada gunting, buat gunting pita tuh. Dan di depannya ada kamera tuh. Jadi itu aja kan, ya nggak ada soal, itu dia bahagia. Apa yang membuat Kak Rocky tidak bahagia? Nggak pernah saya tidak bahagia, itu masalahnya. Wah, nggak pernah bahagia. Nggak pernah. Coba bagaimana buktiin bahwa saya pernah nggak bahagia? Nggak bahagia aja. Nah, karena itu Rahmat Sarita datang ke sini buat cari ide tentang kebahagiaan. Tapi waktu mau bahagia beda, bahagia bukan berarti tidak bisa merasakan kesedihan. Tetap kita bisa sedih begitu ya. Tapi ya itu kesedihan itu hal yang temporal kan. Tapi kalau konsep kebahagiaan yang temporal itu bisa diselesaikan dengan yang perennial. Jadi segala sesuatu yang sifatnya temporal kan kalau kita tempatkan dalam garis yang perennial, garis yang ya lawan dari temporal ada perennial, silakan. Itu saya cari di Google ya, perennial apa artinya.
Kalau kita tempatkan di situ, maka bagian-bagian tadi yang dianggap sedih sebetulnya bukan kesedihan kan. Kan hanya karena satu waktu dia berhadapan dengan kesedihan, maka ya udah secara fisik mungkin ada gelisah, jumlah hormon di tubuh meningkat, kemarahan, kejengkelan. Saya juga sering marah, kejengkel. Tapi saya bahagia kalau saya lagi jengkel, lagi marahin orang itu. Karena saya anggap kok ini orang dungu banget ya. Jadi saya bahagia kalau menemukan orang dungu. Karena saya anggap bahwa nggak mungkin ada konsep kedunguan pada manusia itu. Nah karena itu saya jadi lucu kan menemukan sesuatu yang nggak masuk akal kan jadi lucu kan. Lu lagi marah, enggak, gue marah karena justru gue dapat kesan bahwa sesuatu yang sebetulnya nggak boleh ada pada kualitas manusia kok ada itu. Jadi kelucuan dan kemarahan atau omelan saya sama aja, itu saya nggak bisa bedain. Karena dalam detik berikutnya saya udah bahagia lagi. Tapi pasti ada lah seseorang, apa sih yang paling menyiksa buat Rocky Gerung atau yang paling membuat tidak bahagia gitu, apa begitu? Saya tidak bahagia kalau tidak dikunjungi Rama Sarita. Serius, bertanya paling menyiksa orang dungu kali ya? Orang dungu menyiksa. Yang itu tadi saya bilang orang dungu itu menyiksa, tapi saya bahagia juga dengan keadaan itu tuh. Karena kan kita menganggap bahwa semua orang itu rasional, ternyata ada orang yang tidak rasional. Ya udah terima aja kan. Walaupun kita ngomelin dia tuh, karena ekspresi kita memang mesti omelin kan. Jadi parameter itu sebetulnya yang kita mesti ubah tuh. Menerima aja bahwa ada orang dungu, ya udah, nggak ada soal. Ada orang yang tidak bahagia, ya sebetulnya kita cuma bisa nilai begitu, padahal dia mungkin menganggap dia bahagia. Juga si orang dungu, kalau kita omelin berkali-kali dia nggak bisa paham, ya mungkin memang kedunguan itu membahagiakan dia. Jadi percuma juga tuh. Jadi saya sangat sangat absolut relativitasnya di bidang itu. Itu bertentangan juga logikanya. Sangat absolut relativitasnya. Biarin itu jadi problem. Iya. Baik, ini kita bicara lagi kalau dihubungkan lagi dengan agama begitu ya. Kunci bahagia selain bersyukur juga orang tidak bahagia karena orang yang gelisah kan ya. Nah, Antonia Pak, lawan kata dari bahagia biasanya selain kesedihan juga gelisah begitu ya. Nah, kalau di Islam itu obatnya adalah iman ya, percaya gitu ya. Nah, kalau Kak Rocky pernah gelisah nggak? Ya gelisah tapi bukan dalam pengertian worried maksudnya akan iya get bored atau apa itu? Khawatir, gelisah tentang masa depan. Loh, justru kegelisahan itu yang menyebabkan ada konsep tentang kebahagiaan kan. Kan itu sisi yang lain tuh, bukan sisi yang lain, sisi terbaliknya sebetulnya. Tapi kalau kita bilang setelah berdoa kita merasa nyaman ya oke. Karena doa itu tadi menimbulkan harapan itu. Demikian juga kalau setelah dengar musik kegelisahan kita hilang, maka berdoa itu statusnya sama dengan si musik. Tapi orang dibilang, ya tapi itu kan musik rock, itu di dalamnya ada iblis. Iya, tapi itu membahagiakan. Gak ada soal kan, yang penting dia punya konsep tentang itu. Kita nggak bisa paksa semua orang berdoa untuk bahagia. Ada orang yang tersiksa karena berdoa sebetulnya. Jadi itu pilihan seseorang, bahkan di dalam pepatah qui bene cantat bis orat itu. Siapa yang bernyanyi, kantat arti bernyanyi, dia berdoa 2 kali itu. Jadi orang menganggap bernyanyi lebih membahagiakan dari berdoa itu. Tapi itu sekali lagi pilihan orang. Tetapi kalau kita bikin riset misalnya, coba orang yang berdoa kita ukur hormonnya itu. Orang yang bernyanyi kita ukur hormonnya, orang yang lagi drugs kita ukur hormonnya. Kan tiga-tiganya ingin menyelesaikan kegelisahan tuh. Sangat mungkin hormonnya sama, oksitosinnya sekian, dopaminnya sekian itu. Jadi sebetulnya kebahagiaan bisa diukurkan tadi melalui keadaan kimia tubuh kita tuh. Apalagi keadaan kimia otak kita. Tapi sekali lagi, tema kebahagiaan itu tema yang dari awal kehidupan manusia udah disodorkan. Bahagia nggak Anda kalau menipu? Bahagia nggak Anda kalau berbohong? Karena itu konsep yang umum kan. Artinya ada satu pengertian bahwa seseorang itu dianggap otentik kalau dia bisa putuskan sendiri bahwa dia mau berbohong, oke. Bahwa dia kemudian berhenti berbohong, oke, sama aja kan. Nggak ada. Bagi saya bukan itu problemnya. Mencium wangi juga bisa membuat gelisah hilang gitu kan. Karena itu kebahagiaan itu dalam bahasa Yunani namanya eudaimonia, eudaimonia tulisannya. Sama dengan wewangian tuh EDT, you the toilet. Kan sama aja tuh dasarnya. Asal kata sih. Iya, you artinya eau, you artinya senang. Dapat kan? Tambah bingung. Iya,
Kalau Kak Rocky sendiri tidak mungkin dong selalu bahagia, pasti Nggak, ada masa-masa. Kak Rama IDT-nya apa? Nah itu mau pertanyaanku mau ditanya duluan sih. Nah, apa yang dilakukan oleh Kak Rocky ketika merasa gelisah begitu? Kalau saya bangun malam kalau gelisah, kalau lagi ada masalah atau bangun malam sepi, nggak ada suara, ya saya sholat apa itu bisa Bagus tenang, sekali. begitu ya. Nah, saya ingin tahu kalau Kak Rocky kalau lagi gelisah ada masalah nih, misalnya rumah mau digusur gitu ya atau apalah. Saya kalau waktu rumah saya mau digusur, saya tidurnya paling pulas. Karena saya nggak peduli. Saya ya udah dia mau gusur, kalau kekuasaannya lebih kuat dari saya, gusur aja kan. Jadi nggak ada konsep kegelisahan itu. Kegelisahan itu timbul sebetulnya karena kita tidak bisa dudukkan persoalan itu. Kalau kita bisa dudukkan nggak ada kegelisahan. Jadi sebelum tidur dudukkan persoalan supaya selesai kan. Kalau persoalannya nggak mau duduk, Ya kita mesti bikin supaya kita jangan lihat lagi persoalan itu kan, gampang aja. Jadi ngapain misalnya diteror di WA terus ketemu dengan orang dungu tapi terbawa 2-3 hari kan ngapain? Ya anggap aja bahwa oke, itu memang keadaan yang mesti diterminasi itu. Kan otak kita bisa atur, oke saya udah selesaikan itu. Orangnya mungkin masih marah sama saya segala macam, tapi saya udah nggak anggap. Jadi tidak berlanjutlah kegelisahan itu. Ya sesekali mungkin ada kegelisahan tentang masa depan. Ya tapi kalau kita punya konsep bahwa kita bisa putuskan sendiri, ya konsep kegelisahan nggak ada. Atau saya naik gunung aja kan, lari-lari di gunung seminggu 2 kali, jalan 5-6 jam itu, sirkulasi hormonnya, sirkulasi kimia tubuhnya kan jadi normal lagi kan. Kan seringkali kegelisahan karena ada badai di dalam tubuh kita, badai serotonin misalnya, menyebabkan kita. bukan badai sitokin tuh COVID. Iya, sama juga itu. Kalau ada badai begitu kita gelisah. Padahal otak kita mampu untuk antisipasi itu. Jadi salah satu tips atau resep bahagia ala Rocky yaitu cuek bebas. Iya kan ya? Biarin Iyalah. aja begitu ya cara. Iya, Gak usah dianggap ya. Sumber kegelisahan yang datang dari luar itu kita mesti hentikan aja dengan cara cuek. Kan mereka ingin bikin gelisah kan. Dengan segala macam isu lah, sensasi atau tudingan, bullying, nggak ada pentingnya. Kecuali kegelisahan itu datang dari dalam kita. Itu namanya kegelisahan eksistensial. Itu kita perlukan justru. Jadi kita bisa bikin gelisah diri kita sendiri untuk mancing hormon peneduh gelisah itu timbul kan. Semakin kita gelisah, semakin hormon anti gelisah itu diproduksi tubuh. Itu logikanya. Selain kebahagiaan yang dicari orang itu adalah kata-kata selain kebahagiaan ada ketenangan dan ketentraman. Begitu. Itu juga dicari orang yang penting begitu. Ya, apa bedanya kebahagiaan itu di dalamnya pasti ada ketentraman Dan ketenangan dan ketenangan. Nah, itu kan dalam perjalanan usia. Mungkin sekarang Kak Rocky tenang, tentram mungkin karena sudah matang begitu ya. Tapi dalam perjalanan itu pernah nggak menjadi orang yang nggak cuek, orang yang meledak-ledak, orang yang emosional dulunya begitu. Ini pengen tahu kepo aja. Enggak, dari dulu saya cuek gitu. Dan kalau sebut emosional, ya iya, tapi saya nggak anggap bahwa saya emosional. Emosional kan datang karena orang rumit, maka dia keluarin emosi. Saya emosional karena melihat orang nggak bisa pisahin sesuatu yang secara logika dia tahu ujungnya, tapi dia nggak tempuh itu. Jadi yang disebut ada logical break pada seseorang itu bikin saya emosi. Kok lu bodoh banget sih, hal yang sederhana. Tapi itu bukan emosi sebetulnya, itu ekspresi saya untuk bilang, yuk dungu gitu sebetulnya. Hal yang bisa dia lihat kan. Tapi nanti dia balas, ada yang dungu nggak bisa lihat. Ya udahlah kalau begitu nggak apa-apa juga. Karena kalau mengapa saya tanya begitu? Apakah ada pengaruh usia dengan kebahagiaan menurut ya? Nggak ada pengaruh dari Karena dulu. kalau menurut pengalaman saya, perjalanan hidup Oke, pengalaman saya banyak. gantian, saya mau Ya. cerita apa pengalaman yang paling membuat ke arah Maksudnya emosional. usia itu pengaruh begitu ya. Bukan hanya saya rasa banyak orang sobat mulai- jiwa pasti banyak yang mulai seperti itu. mulai cari temen nih. Jadi dulu waktu masih muda begitu ya, berarti sekarang nggak muda ya. Waktu masih usia lebih gampang stres, gampang emosional, kalau ada masalah gampang gelisah. Dan saya merasa bedanya ketika usia 40, ya ketahuan deh usia saya 40 tahun ke atas ya. Setelah itu Jauh lebih 35 itu masih gampang tersulut emosi oleh hal-hal itu. Setelah saya merasakan benar-benar stabil begitu 40 ke atas begitu ya. Ke atas banget sekarang. Nah, apakah memang usia atau pengalaman hidup itu memang menurut Kak Rocky ada pengaruh gitu? banyak orang yang justru usia di atas 40 dia nggak stabil. Jadi tidak linear hubungan itu. Kan sebetulnya kita didrive oleh sebut aja intensitas kita bertemu dengan manusia dan alam. Kan itu yang membuat mental kita punya akar gitu.
Kalau kita nggak pernah bertemu dengan alam, mental kita itu sekedar mental sosial, bukan mental ekologis. Saya kasih contoh misalnya, kalau kalau misalnya nangkap layang-layang, itu bisa dibuat model matematikanya itu. Bagaimana kita menangkap layang-layang? Ya bisa kita masukkan semua variabel, arah angin, kekuatan gravitasi, lalu gerak si penangkap layang-layang itu, kite runner namanya itu. Itu bisa tuh dibikin. Tetapi menangkap layang-layang itu juga adalah kebahagiaan, kenikmatan. Karena kita berdansa dengan si layang-layang tuh. Jadi anak kecil itu menangkap layang-layang bukan sekedar dia ingin dapat layang itu, tapi dia senang itu dancing bersama si layangan. Lain kalau nangkap bola baseball itu secara fisika gampang ditangkap, bola basket gampang ditangkap. Tapi menangkap layang-layang itu konsep yang tidak bisa didefinisikan. Nah, kalau kita pernah jadi anak-anak, kita suka nangkap layang-layang. Nah, baru kita jadi dewasa, kita anggap ngapain nangkap layang-layang ya? Karena kemampuan kita untuk melihat keindahan itu hilang. Kita bisa nangkap layang-layang melalui apa namanya tuh PlayStation. ya augmented reality itu AR misalnya kan. Tapi kalau kita terangkan pada si anak bilang ngapain sih nangkap layang-layang dipakai AR? Nah, anak-anak yang nggak pernah nangkap layang-layang dia anggap yang paling bagus ada di PlayStation misalnya itu kan itu. Jadi beda lingkungannya. Nah, yang mungkin kita berbagi dulu lah dengan Sobat Jiwa, tips-tips bahagia menurut Rocky Gerung itu apa agar orang bahagia? Karena gini loh Kak Rocky, kita lihat ya banyak berita ada yang korupsi sampai wah uangnya itu nggak rasanya ada yang triliunan. Korupsi itu buat apa begitu? Apakah untuk membeli kebahagiaan atau apa begitu ya? Jadi sebenarnya saya bingung begitu, uang sebanyak itu untuk apa begitu kan? Saya nggak bisa, saya nggak judgement orang dengan konsep kebahagiaan itu. Dia korupsi ya mungkin dia bahagia, atau dia ingin bahagiakan anak cucunya atau selingkuhannya atau macam-macam gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan apa konsepnya. Kalau soal korupsi saya juga dia korupsi mungkin kejahatan kan itu aja. Saya nggak nilai dia nggak bahagia sehingga korupsi atau ingin bahagia karena korupsi. Bagi saya korupsi ya kejahatan. Jadi sekali lagi kita coba atasi problem definisi yang diberikan oleh peradaban yang kadang-kala ingin universal kan. Padahal kebahagiaan itu datang dari bukan sekedar pilihan, konsekuensi dari orang hidup kan. Karena saya hidup ya mestinya bahagia kan, nggak mungkin orang hidup karena untuk menderita kan. Di dalam agama Buddha juga ada konsep itu tuh, bahwa pada akhirnya Anda akan bahagia tuh. Jadi Anda tentukan sendiri karma Anda kan. Itu pilihannya tuh, bahwa karma kita ditentukan oleh alam, iya, tapi itu hasil komunikasi saya dengan kelakuan saya selama hidup. Jadi semua agama sebenarnya punya konsep tentang kebahagiaan, tetapi konsep itu nggak bisa dipakai untuk menilai orang gitu. Karena saya hindari itu tuh. Ada orang bunuh diri dari lantai 17, seorang filsuf Perancis misalnya, lalu orang anggap dia nggak bahagia. Dia justru menulis risalah untuk menerangkan bahwa pilihan terakhir itulah yang membahagiakan dia kan. Tapi konsep-konsep ini bisa dihalau sebetulnya karena kita bikin standar. Orang Indonesia bahagianya lain dengan orang Amerika tuh. Ya apa penyebabnya tuh? Karena makanannya beda atau karena presidennya lain kan, kita nggak tahu tuh. Tapi sekali lagi kalau buat saya, silahkan definisikan kebahagiaanmu sendiri. Saya nggak ada resep lah, gampangnya. Kalau ditanya resep apa, udah kayak apa namanya motivator gue bener aja. Ya, Ntar kalau resepnya gagal gue dituntut. tapi nggak cuman penasaran aja Ya. karena yang jelas kalau menurut dari perbincangan ini tadi, yang membuat orang bahagia bukan uang ya, karena banyak orang yang kaya ya masih bunuh diri, ya pasti bukan uang dong penyebab kebahagiaan. Jadi kalau menurut perbincangan tadi, penyebab kebahagiaan itu adalah merasa bebas tadi itu, tidak ada yang ngatur begitu. Ya itu saya tuh, tapi ada orang lain mungkin macam-macam. Kalau kita lihat misalnya seorang artis, penulis novel terkenal tuh, yang nulis Room for Herself itu, namanya Virginia Woolf itu. Dia menyelesaikan semua karyanya dia di dalam kegelisahan itu, diobati terus menerus tuh. Gak berhasil tuh. Satu waktu dia putuskan untuk mengakhiri yang kita sebut penderitaan, karena bagi dia mungkin bukan penderitaan karena obatnya macam-macam. Lalu dia tulis surat kecil pada suaminya dan dia menenggelamkan diri di sungai itu. Lalu orang anggap, waduh, miris banget ya. Tapi dia kemudian diingat sebagai contoh dari seseorang yang memilih kebahagiaannya dengan, kita sebut bunuh diri, tapi bagi dia mungkin itu bukan bunuh diri kan. Tentu kita bisa pelajari bahwa DNA kita sebetulnya
dibekali oleh semacam sinyal ekologis atau sinyal alam semesta supaya akhiri penderitaanmu. Di dalam ilmu kedokteran ada prinsip namanya apoptosis. Apoptosis artinya ada sel yang rusak. Sel itu dibekali oleh kemampuan bunuh diri supaya nggak mengganggu sel yang lain. Nah, sel yang gagal bunuh diri dia metastasis, jadi kanker ganas kan. Karena itu dia mesti diobati. Jadi kadangkala mindset kita itu terganggu sehingga selnya itu nggak mau bunuh diri sebetulnya. Jadi kita mesti bercakap-cakap dengan sel dalam diri kita tuh. Walaupun sebetulnya secara DNA ada terminasi itu. Jadi kalau misalnya kita berupaya jangan kena cancer, ya kalau nggak kita nggak mati-mati dong. Kan mesti ada alat untuk memusnahkan manusia. Memusnahkan dalam pengertian bagus ya. Supaya nanti makhluk berikut bumi bukan lagi manusia. Kan masa manusia terus-menerus yang mendiami bumi itu. Kan ada makhluk lain yang untuk mendiami bumi. Yang kita nggak tahu siapa itu atau apa itu. Ya kan, dia kita mesti pikir panjang supaya kita nggak egois. Saya bahagia kalau saya hidup 1000 tahun di bumi. Ya, terus yang lain tuh mau ngapain, potensial makhluk lain Anda mau cegah gitu. Ya, itu egois namanya tuh. Gitu kan. Ya ini agak-agak absurd memang dan ada sedikit perdukunan. Jadi orang yang bunuh diri itu mungkin karena untuk mengakhiri penderitaannya seperti sel-sel yang bunuh diri Iya, ya. dia bunuh diri supaya ketika dia dia nggak- gagal rusak dia akan Ya, langsung itu. bunuh diri, dan itu salah satu cara seseorang untuk mengakhiri. Tapi namun demikian Sobat Jiwa, kami tidak menyarankan itu. Oke. Ini untuk Ya, para memang. pengertiannya jangan bukan berarti kita encourage. Ya kita orang- cuma menjelaskan ya. Kita menjelaskan bukan berarti kita encourage yang menderita supaya mengakhiri saja penderitaan dengan bunuh diri. Tentunya masih banyak cara lain untuk mengakhiri penderitaan, antara lain dengan bersyukur, menerima dan percaya bahwa ada harapan ke depan bahwa semua penderitaan pasti akan berakhir, begitu kan ya. Ya bisa diakhiri dengan, kan ada eutanasia itu. Itu dengan datang dari kata yang sama. Eudaimonia artinya bahagia, EDT, di toilet, bahagia juga, haru, menyenangkan. Eutanasia juga artinya meninggal dengan cara yang enak itu kan, eutanasia itu. Itu banyak orang yang pilih kan eutanasia itu. Ya, tapi Ada orang yang pilih mati dengan nggak makan. Ada sepasang suami istri merasa oke kita meninggal sama-sama dengan berpegangan tangan, tidak makan seminggu. Jadi itu kita nggak kok begitu ya. Ya mungkin selama seminggu itu mereka diskusi panjang dan mereka bahagia kalau dia menyatakan terminasi hidupnya dengan tidak mengkonsumsi makanan. ya. Cuma waktu ditemukan oleh tetangganya, wah ini kok romantis banget, bunuh diri bersama-sama, tapi kan itu melanggar perintah Tuhan. Ya, itu urusan di akhirat lah. Tapi kita mesti hargai waktu dia berpikir semacam itu, seluruh kecerdasan dan seluruh nilai hidup dia itu dia maksimalkan, lalu dia ambil keputusan itu. Ya kita hormati dong. Ya, tapi itu sebenarnya kalau urusan Tuhan itu bukan urusan di akhirat sebenarnya, Kak Rocky. Untuk kebaikan Iya, kita boleh. di dunia ini juga sebenarnya Iya. banyak kita Iya, bisa aja. dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyelesaikan masalah dan lain. Akhirnya kita bahagia juga. Jadi banyak cara sebenarnya. Ya untuk mungkin menjadi juga dia bahagia. waktu sebelum dia bunuh diri dia minta tolong Tuhan, jadikan peristiwa bunuh diri saya ini sebagai keputusan saya terakhir dan tolong lindungi keputusan itu. Dan mungkin dia berpikir tidak dihalangi oleh Tuhan, maka terjadi bunuh diri kan. Takdir juga berarti. Ya karena itu kan. Ya, aduh, tapi ya Sobat Jiwa ini bukan menyarankan untuk bunuh diri, karena kalau orang banyak, bahkan agama itu dikatakan sebenarnya obat juga bagi Tuhan adalah obat bagi yang bersedih, begitu ya. Agama adalah obat bagi yang Iya, bersedih bagus sebenarnya. tuh. Begitu Itu ya. juga indah juga tuh. Indah juga, tapi Kak Rocky milih obat yang lain, begitu ya. Iya, nonton kembang atau motong kembang setiap pagi itu obat untuk yang bersedih itu. Tapi saya justru nggak bersedih karena bukan karena saya bersedih saya motong kembang, karena saya memang suka motong-motong kembang itu nggak ada hubungannya. Tapi tentu Kak Rocky nggak lupa bahwa yang menciptakan kembang ini adalah Tuhan juga, dari tanah, dari alam. Iya, saya lupa apa nggak lupa, faktanya saya potong kembang itu dan kembang itu tumbuh dan itu membahagiakan saya, termasuk membahagiakan Tuhan itu. Bersyukur juga kan terhadap yang menciptakan kembang ya. Iya, dari manapun datangnya kembang itu dinikmati oleh setiap tamu di sini, termasuk Kak Rahma itu. Ya, itu tadi bincang-bincang kita, dan ini agak kurang panjang karena ada 2 tamu yang sudah menunggu di sana. Jadi agak grogi nih ngomong-ngomong soal bahagia, tapi Lanjut aja gitu. nanti kita lanjut lagi lah. Yang penting sudah bahagia. Jangan lupa bahagia ya Sobat Jiwa. Kalau ada masalah nggak perlu bunuh diri ya. Masih banyak cara untuk berbahagia, begitu ya. Nanti setelah ini Rama Sarita, ini sobat oposisi bukan sobat jiwa nih.
Oposisi juga membahagiakan loh. Tulis di komen ya pertanyaannya, apakah Sobat Jiwa sudah berbahagia? Nah, ini jawab di komen ya. Sudah cukup bahagia dan apa cara untuk berbahagia dan macam-macam lah, silakan komen dan subscribe. Jangan lupa. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.